Novel Kansa karya Cawija, episode 18, Ruang Tunggu. Dokter telah selesai dengan pemeriksaannya dan menyatakan Hafsa dalam kondisi yang sudah stabil. Insa dan Hanafi juga sudah diperbolehkan untuk melihat keadaan Hafsa yang masih terpasang banyak alat di tubuhnya. Insa masih terisak melihat keadaan putranya yang masih terbaring lemah. Meski keadaannya kini sudah membaik, hatinya masih terasa getir dengan semua yang terjadi pada keluarganya kini, apalagi mengingat Kansa yang telah mengacaukan kehidupan putra yang ada di hadapannya sekarang. Insa seperti mengingat lagi tentang masa lalu yang sudah lama dilupakannya. Insa seketika mengingat Zoya, lalu segera mengambil ponselnya dan mengatakan semua yang terjadi pada Hafsa. Mengetahui apa yang terjadi pada pria yang dicintainya, Zoya pun segera datang ke rumah sakit. Saat Insa dan Hanafi menunggu kedatangan Zoya, mereka bertemu dengan Dr. Arya, teman lama sekaligus dokter kepercayaan mereka. Dr. Arya baru saja tiba di rumah sakit karena dia bekerja dengan jadwal jaga di siang hari. Belum jadwalnya untuk bertugas, tapi Arya segera bergegas karena mendapat kabar salah satu keluarga dari Hanafi mengalami overdosis obat. "Han, ada apa? Kenapa ini bisa terjadi?" kata Arya yang sudah ada di depan Insa dan Hanafi yang duduk di ruang tunggu menunggu Zoya di sana. Tubuh Arya kini terlihat lebih gemuk. Dia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Tak ada yang menjawab. Insa hanya diam karena memendam rasa kesal di hatinya. Sedangkan Hanafi masih berpikir dari mana Kansa bisa tahu tentang rahasia yang selama ini ditutupinya rapat-rapat. Kenapa dia bisa meminum obat sebanyak itu, Han? Apa itu disengaja? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kata Arya lagi yang sudah duduk di samping Hanafi. Dia hanya sedang gelap mata, kata Hanafi dengan tatapan kosongnya. Maksudmu Hafsa bunuh diri? Hei, ada apa sebenarnya? Kata Arya yang nampak heran dengan apa yang baru saja disampaikan Hanafi. Dia tak bisa menikahi Zoya karena kami akan segera menikahkan Kansa dengan adiknya Zoya, yaitu Zidan. Apa? Kenapa? Kenapa malah Kansa? Dan siapa namanya? Zidan, adik kandung dari calon istrinya Hafsa, maksudnya. Masih bertanya dengan wajah penasaran, meminta penjelasan lebih dari Hanafi, tapi Insa tiba-tiba saja berkata, "Kansa hamil." Insa berkata dengan wajah acuhnya. Arya tampak terbelalak mendengar pernyataan Insa, seakan tak percaya karena Arya yang mengetahui Kansa adalah anak yang pendiam dan tak banyak tingkah. Hamil? Kata Arya terbata. Untuk itu, Hafsa harus mengalah dengan Kansa karena keputusan kedua keluarga kami, dan inilah hasilnya. Dia tidak bisa menerima dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Untung saja dia masih bisa diselamatkan meski dalam kondisi yang masih sangat mengkhawatirkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan bagaimana Kansa bisa tiba-tiba hamil? Kata Arya lagi. Aku tak tahu. Sebenarnya dia memang menurunkan darah dari ibunya, kata Insa masih dengan wajah yang acuh. Mendengar jawaban Insa, Arya tak bisa berkata apa-apa. Dia tak ingin membahas lebih luka yang dulu membuat Insa pernah terjatuh dalam karenanya. Dia tahu semua, kata Hanafi masih dengan tatapan kosongnya. Insa dan Arya seketika menatap Hanafi penuh pertanyaan. Keduanya belum sempat bertanya, tapi Hanafi segera berkata lagi. Dia tahu bahwa ibunya adalah Salma, dan dia tahu semua tentang dirinya, termasuk kenapa dia bisa mengalami gangguan pendengaran. Arya yang mendengar penjelasan dari Hanafi menelan ludahnya dengan kasar dan segera berkata, Dia tahu dari mana, Han? Katanya terbata karena terkaget baru saja mendengar berita yang membuatnya terheran. Sekarang malah mendengar bahwa Kansa mengetahui rahasia yang dari dulu sengaja ditutupi rapat-rapat olehnya, Hanafi dan Insa. Kansa tahu semua. Dari mana dia mengetahuinya, Mas Han? Kata Insa yang tak kalah terkejutnya. Entahlah, dia tak menjawab ketika aku bertanya. Dia hanya mengatakan, dia kecewa padaku, dan mungkin ini juga balasan untuk perbuatanku dulu.
maafkan aku Insa, kata Hanafi, tertunduk sedih. Hanafi tak berkata yang sebenarnya. Dia tak ingin Insa tahu bahwa apa yang dilakukan Kansa sekarang adalah hanya untuk membalas sakit yang pernah ibunya rasakan pada Hanafi. Tapi laki-laki Insa juga dibuat terluka dengan sayatan yang sama yang pernah digoreskan oleh Salma dulu. Insa dan Arya masih ingin bertanya lebih lagi, tapi keinginan mereka terhenti ketika ada beberapa orang yang tiba-tiba datang dengan wajah yang khawatir sekaligus sedih. Mereka adalah Abimana, Maira, Zoya, dan juga Zidan. Mereka datang karena Zoya memberitahu keluarganya tentang apa yang telah Hafsah lakukan. Insa dan Hanafi diberondong dengan berbagai pertanyaan dari keempat orang yang berada di depannya. Hanafi seketika itu juga menatap Arya, mengerti arti tatapan sahabatnya. Arya segera pergi dari sana, berjalan menuju ruangan pribadinya, yang bahkan belum dia masuki. Dia terlebih dulu menghampiri Hanafi dan Insa ketika datang tadi. Dari mana Kansa bisa tahu tentang semua ini? Bahkan segalanya tentang dokumentasi bayi tabung Kansa kala itu sudah tak ada lagi di rumah sakit ini. Semua aku simpan rapat dalam berangkasku. Aku yakin pasti ada seseorang yang sengaja memberitahu semuanya. Siapa dia? Bagaimanapun, aku harus mencarinya. Aku tak ingin keluarga Hanafi terjatuh dalam lubang yang sama. Semua telah bahagia semenjak mereka rujuk dulu. Aku tak ingin Hanafi dan Insa bersedih lagi karena mengingat masa-masa itu. Batin Arya, dia berusaha mengingat lagi siapa saja orang yang mengetahui tentang kebenaran program bayi tabung Salma dulu. Bahkan beberapa dari mereka yang mengetahuinya telah resik dari sini. Batin Arya lagi sambil terus berpikir di meja kerjanya. Sementara di ruang tunggu, di depan ruangan Hafsah dirawat, Abimana serta Hanafi sedang berdebat bagaimana kelanjutan hubungan anak-anak mereka, karena melihat Hafsah yang sangat mencintai Zoya dan tidak bisa menerima kenyataan yang harus dijalaninya. Tetapi bagaimanapun saya sudah memutuskan untuk menikahkan Zidan, Tuan Hanafi. Terlepas apa yang terjadi, saya yakin lama-lama Hafsah pasti akan mengerti dengan semua keadaan ini, kata Abimana menatap Hanafi dengan yakin. Tapi Tuan Abimana, tidak bisakah Anda melihat keadaan anak saya? Dia sungguh tidak bisa menerima semua kenyataan ini. Dan lihatlah anak Anda, jawab Insa sambil menunjuk ke arah Zoya yang sedang terduduk terisak di salah satu kursi ruang tunggu. Zoya juga tak bisa menerima kenyataan ini. Apa Tuan tak takut jika Zoya akan melakukan hal yang sama seperti Hafsah, dan Anda bisa kehilangan satu anak demi membela satu anak yang lainnya, kata Insa menatap Abimana dengan mata yang berkaca-kaca. Bersambung.